Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mencoba refleksi individu, di mana ini adalah bagian dari tugas modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Sebelumnya, perkenalkan saya Aminuddin, guru SD Negeri 2 Pangambau Hulu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam refleksi kali ini ada pertanyaan pemantik nih. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, ada beberapa pertanyaan lanjutan yang harus kita jawab. Untuk pertanyaan pertama, bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Ya, saya menyadari semua murid-murid saya itu beragam. Saya sudah menjalani profesi sebagai guru dari tahun 2012 hingga saat ini, sudah menemui banyak sekali murid, dan murid yang saya temui itu sangat beragam. Saya sebagai guru harus dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang jelas berbeda-beda dan juga unik. Setiap murid saya itu merupakan pribadi yang unik dan memiliki karakter yang berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Dengan memahami perbedaan karakter dan keunikan murid, saya sebagai guru itu perlu melakukan perlakuan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Murid unik dan murid memiliki karakter masing-masing, sehingga kebutuhan belajar setiap murid itu akan terpenuhi. Nah, hal tersebut menjadi dasar dari praktik-praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah, yang sudah saya lakukan di dalam kelas, serta menjadi kerangka acuan bagi saya dalam mengevaluasi praktik pembelajaran yang telah saya lakukan bersama-sama dengan murid saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Kemudian apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid? Nah, apa ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan apa? Ya, dalam memberikan pelayanan kepada murid kita, tentu saya memberikan pelayanan, berharap memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Kemudian adapun yang saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi mudah untuk murid saya adalah saya melakukan proses asesmen awal dulu guna memetakan kemampuan awal atau kemampuan dasar dari murid saya tadi sebagai bahan pertimbangan saya dalam melakukan pembelajaran nantinya, yang harapan saya sesuai dengan karakter dan kepribadian murid saya tadi. Selain itu, saya berusaha juga menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dengan media pembelajaran yang menarik, penggunaan metode pembelajaran yang tepat, dan memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh para murid saya. Hal yang saya lakukan di atas juga mempertimbangkan aspek kemampuan dan fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian jika ada perlakuan yang berbeda, tentu perlakuan antara murid yang satu dengan murid yang lain berbeda. Tadi sesuai dengan karakter dan keunikan mereka. Nah, misalkan ada siswa yang harus fokus nih, harus secara individu diajari. Nah, itu bisa saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keberagaman murid Anda tersebut. Tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Nah, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, menghadapi murid yang beragam di kelas itu sudah pasti ada tantangan di tengah proses pembelajaran. Nah, meskipun ada tantangan tadi,
saya sebagai guru harus mampu mengatasi permasalahan tadi agar pembelajaran yang saya lakukan itu berjalan dengan efektif. Di antara tantangan yang sering saya hadapi diantaranya seperti anak-anak masih ribut, suka mengganggu teman, dan tidak memperhatikan guru. Adapun beberapa tindakan yang sudah saya lakukan yaitu lebih berinteraksi dengan murid. Saya sebagai guru memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada murid untuk memahami, membuat pembelajaran yang inovatif dan lebih menarik bagi mereka agar mereka fokus untuk tetap belajar bersama saya, seperti dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media pembelajaran, dan juga murid harus belajar disiplin dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dilaluinya di kelas bersama-sama dengan saya. Itu tindakan saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Menurut saya pembelajaran yang sesuai untuk dirancang dan juga dilaksanakan dalam mengatasi keberagaman murid yang memiliki karakter berbeda dan unik tadi, yaitu dengan menghadirkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid atau yang biasa dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap murid. Keberagaman dari setiap murid harus selalu kita perhatikan sebagai seorang guru. Kita sebagai guru harus sadar bahwa setiap murid itu adalah pribadi yang unik dan memiliki karakteristik yang beda-beda dengan murid yang lainnya. Dan yang terpenting adalah pembelajaran yang kita lakukan ini akan mendukung lahirnya pembelajaran dengan karakter yang diharapkan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila dan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Itu yang saya harapkan dari pembelajaran yang saya lakukan. Demikian refleksi individu saya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.